Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman peserta UMSU Innovations and Creativity Carnival 2022. Hari ini aku, Raffi dan Rido sebagai tim juri inti akan membuat rekaman ini untuk disebarkan sebagai bentuk technical meeting dan seminar debate yang nanti mungkin akan di-share di jam 2 sore setelah sholat Jumat. Hal yang akan kita lakukan di rekaman ini adalah technical meeting terhadap jalannya perlombaan, yaitu tentang ada format kompetisi, petunjuk umum, format nama dan sebagainya, dan kedepannya nanti kita akan juga sekalian ada pembahasan soal masalah seminar debat. Seperti itu aku akan mulai di bagian awal, yaitu bagian soal masalah format kompetisi. Jadi seperti yang sudah teman-teman lihat di poster, pada perlombaan UICC 2022 ini, UMSU ini, kita menggunakan sistem debat parlemen Inggris, di mana setiap anggotanya itu ada 2 anggota dari setiap tim. Jumlah tim ada 4 tim yang bertanding dalam satu ruangan, yaitu ada pemerintah pembuka, ada kontra pembuka, ada pemerintah penutup, dan ada kontra penutup. Teman-teman pasti sudah familiar buat yang sudah pernah lomba dan yang belum pernah lomba. Karena kita juga akan share PPT-nya ini di dalam grup, sehingga teman-teman bisa sambil mendengarkan rekaman juga bisa sambil membaca slide yang sudah kita buat. Waktu yang digunakan dalam perlombaan ini buat setiap pembicara itu 720, jadi masing-masing anggota, bukan per timnya 720, tapi masing-masing anggota memiliki waktu yang diberikan untuk berbicara dalam berdebat, yaitu 7 menit 20 detik. Jadi kayak contohnya di tim pemerintah pembuka kan ada 2 orang, masing-masing memiliki jatah waktu untuk berbicara selama 7 menit 20 detik. Nah, case building atau waktu membangun kasus itu 15 menit diberikan. Jadi setelah mosi di launch atau diberi oleh tim juri, kemudian teman-teman memiliki 15 menit untuk membangun kasusnya sebelum perdebatan akan dimulai. Untuk itu baru skala pembicara, kita juga mengikuti beberapa rate yang digunakan, yaitu 50 sampai 98. Jadi nilai nominal yang teman-teman akan dapat jika teman-teman tidak memenuhi kriteria, yaitu angka terendahnya 50 dan angka tertinggi itu sampai 98, di mana average atau nilai rata-ratanya kita gunakan adalah 75 dalam perlombaan ini. Platformnya seperti yang teman-teman tahu, kita akan menggunakan Zoom. Tabulasi kita akan menggunakan Heroku App yang akan dirilis kemudian oleh tabulasi. Jadi Heroku App ini adalah aplikasi yang digunakan di setiap perlombaan perdebatan. Jadi ini bukan aplikasi yang kita buat dan sendiri dari panitia. Petunjuk umum. Nah, di perlombaan UMSU ini kita akan memiliki 5 babak pertandingan, yaitu 3 babak penyisihan, selalu dari 3 babak penyisihan itu akan diambil langsung ke semifinal dan babak final. Nah, pertanyaannya adalah kenapa langsung ke semifinal ya? Karena so far yang kita dapat datanya dari panitia, kalau nggak salah itu ada 16 atau ke 20. Jadi secara hitung-hitungan akan lebih strategik kalau lomba ini habis dari 3 preliminary round langsung kita masukin babak semifinal dan babak final. Tapi pun seperti itu kita masih menunggu pendaftaran sampai pada hari ini, sebelum nanti malam jika ada penambahan jumlah round atau babak akan mengikuti sesuai dengan perkembangan jumlah tim yang akan mendaftar. Nah, mosi ini bersifat impromptu, di mana bukan ada preparasi, yaitu bukan ada persiapan, semuanya adalah bentuknya dadakan. Jadi tidak ada satupun dari teman-teman yang mengetahui mosi apa yang akan keluar, itu hanya tim juri yang mengetahuinya. Match up menggunakan Heroku App. Setiap peserta wajib mengubah format nama sesuai ketentuan yang tertera dalam juknis. Semua peserta wajib berpakaian yang bebas dan sopan, mentaati segala peraturan dalam pertandingan dan berperilaku baik. Intinya adalah teman-teman tidak diwajibkan untuk menggunakan pakaian atau attire seperti apa. Kita tidak ada pengkhususan, tapi intinya sopan dan intinya sopan ya, karena ada beberapa hal yang harus direkam sebagai bentuk dokumentasi. Teman-teman pasti sudah memahaminya.
Nah, ini adalah format nama ketika teman-teman sudah masukin Zoom. Untuk di Betters-nya, teman-teman bisa melihat contoh seperti ini, ruangan dulu. Contohnya adalah itu ruangan 2, rondenya ronde 1, posisinya sebagai apa, apakah opening government, apakah opening opposition, apakah closing government atau closing opposition, lalu nama teman-teman. Contohnya adalah ketika teman-teman berdebat di ruangan 2, maka buat R2, ronde 1, posisinya oke, nama teman-teman yaitu Raffi, seperti itu. Kalau nanti teman-teman menggunakan satu Zoom yang sama, mungkin langsung dibuat Raffi dan siapa, Ridho, seperti itu ya. Nah, untuk jurinya atau adjudicators-nya bisa membuat format nama seperti ruangan, ronde, posisi, dan nama seperti yang di atas, yaitu jika teman-teman menjuri di ruangan 2, maka buat R2, lalu ronde 1, lalu edge, atau juri, siapa nama teman-teman sebagai juri, yaitu Ridho atau Raffi. Itu untuk format kompetisi, penunjukan format nama. Nah, ini lalu apa yang akan kita lakukan jika ada jaringan terputus. Satu, apabila ketika debat berlangsung dan pendebat yang sedang berbicara tiba-tiba keluar dari breakout room dan tidak kembali dalam waktu 5 menit, maka kesempatan untuk berbicara diwakilkan oleh anggota satu tim lainnya. Jadi ketika teman-teman berdebat, lalu setelah 5 menit kemudian teman-teman menghilang, ketika teman-teman lagi berbicara dan tiba-tiba kita beri waktu selama 5 menit untuk kita menunggu kehadiran teman-teman balik ke Zoom-nya. Dalam waktu 5 menit teman-teman tidak kembali, maka kesempatan untuk berbicara boleh diwakilkan oleh satu timnya untuk melanjutkan speech yang akan dibicarakan oleh tim yang bersangkutan yang hilang tadi. Lalu poin yang kedua, apabila ketika debat akan dimulai dan ada anggota tim yang tidak hadir di breakout room, maka anggota tim yang berada di breakout room dapat melakukan iron manning. Iron manning dapat dilakukan selama 1 kali dan masih eligible untuk break. Iron man ini seperti ini teman-teman, bahwa contohnya ketika perlombaan dimulai, tiba-tiba timnya teman-teman tidak ada, tidak bisa ditelepon dan sebagainya, teman-teman bisa melakukan Iron Man, yaitu menggantikan posisi dia. Jadi teman-teman akan berdebat selama 2 kali karena timnya teman itu tidak dapat hadir. Tapi perlu diingat bahwa Iron Man ini hanya boleh dilakukan sekali dalam perlombaan ini. Jika teman-teman melakukannya lebih dari 1 kali, maka teman-teman tidak bisa eligible untuk break, dalam arti tidak bisa masukin babak selanjutnya walaupun teman-teman memiliki speaker score victory point yang paling tinggi atau bahkan mungkin first breaking, tapi sangat disayangkan kalau teman-teman menggunakan Iron Man itu selama lebih dari 1 kali, teman-teman tidak bisa untuk nge-break babak berikutnya. Poin berikutnya adalah apabila di tengah-tengah perdebatan juri terputus, maka debat akan diberhentikan sementara sampai juri kembali ke Zoom. Intinya adalah ketika juri yang hilang, karena itu tidak akan bisa dilanjutkan karena tidak ada yang bisa menilai, nanti akan ada panitia yang menghubungi juri untuk segera masuk. Jadi teman-teman bisa menghentikan speech-nya atau debat akan diberhentikan sementara. Terus jangan menghilang di tengah-tengah turnamen tanpa kabar karena akan mengacaukan draw. Nah, ini adalah yang sangat-sangat kita mohon kepada teman-teman peserta lomba ini. Jangan sampai ada mundur di tengah-tengah turnamen ini, karena pada akhirnya turnamen ini kan menggunakan sistem Heroku App, di mana kalau teman-teman tiba-tiba langsung mengundurkan diri itu sangat mengganggu dan mengacaukan draw, yaitu dalam perdebatan ini, karena kita akan susah untuk mencari swing atau tim-tim yang akan tim cadangan. Yang kedua, pada akhirnya ini akan merusak draw dari perlombaan yang sudah kita lakukan. Yang terakhir, apabila tim ingin mengundurkan diri, mohon beri kabar secepatnya. Nah, ini pengunduran diri ini mungkin tidak kita rekomendasikan karena pada akhirnya semoga tidak ada yang mengundurkan diri sehingga turnamen ini akan berjalan dengan semestinya, dengan lancar dan dengan apik ya teman-temannya. Jadi kita tidak mau ada terdengar bahwa teman-teman mengundurkan diri dari perlombaan ini. Seperti itu. Tapi kalaupun worst-nya teman-teman ingin mengundurkan diri, mungkin teman-teman bisa memberi kabar secepatnya. Mungkin hari ini yang paling kita tunggu nanti habis setelah melihat rekaman ini. Kalau teman-teman juga ingin mengundurkan diri, teman-teman boleh mengabari panitia. Tapi kalau untuk pengembalian uang registrasi, kita tidak bisa pastikan bahwa teman-teman itu akan mendapatkan hanya kembali ya teman-teman. Karena harusnya kalau yang mau mengundurkan diri, sebenarnya idealnya itu seminggu sebelumnya kalau teman-teman mau dikembalikan uang registrasinya. Ini adalah soal masalah jika jaringan terputus. Nah, pembagian mosi.
mosi dalam draw akan dibagikan di ruang main hall Zoom. Pembicara diharapkan menuju ke ruangan breakout room masing-masing sesuai arahan panitia. Ya, intinya semua informasi sebelum mulainya perdebatan, teman-teman akan gabung di main hall, yaitu disitulah akan terrilis yaitu draw-nya, mosinya, dan lain sebagainya. Sebelum nanti kita masuk ke breakout room. Kedua, pembangunan kasus, case building, 15 menit yang sudah saya bilang tadi, bahwa setiap tim memiliki setiap tim memiliki waktu 15 menit untuk membangun kasus, dilakukan di dalam breakout room masing-masing. Observer dilarang masuk, peserta wajib menyalakan kamera. Nah, kenapa di breakout room? Jadi setelah di launch mosinya di main hall, teman-teman dikasih waktu untuk apakah teman-teman mengetahui mosinya atau tidak, karena nanti akan ada diskusi jika ada beberapa kesulitan pemahaman dalam mosi. Ketika semua tim sudah merasa aman dan sudah mengerti apa mosinya, ruangannya, teman-teman akan diarahkan oleh panitia untuk langsung masuk ke breakout room, dan di breakout room itulah teman-teman bisa melakukan case building bersama timnya pada waktu 15 menit lamanya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan rule yang sangat strict bahwa kita tidak memperbolehkan observer selama preliminary rounds. Jadi selama babak prelim, observer, pelatih, dan sebagainya tidak boleh gabung dalam Zoom ini untuk mengingat biar untuk melancarkan acara untuk mencegah hal-hal yang tidak terjadi atau karena banyak banget beberapa pengalaman yang pada akhirnya mungkin para observer dan pelatih ingin memberikan support sistem yang sangat baik kepada anak didiknya, mungkin dengan cara here, dengan cara apapun itu yang sangat mengganggu banget jalannya perdebatan, karena mengingat ini adalah online yang bisa mengganggu teman-teman pendebat yang sedang berbicara. Nah, diwajibkan selama perdebatan berlangsung, teman-teman peserta wajib menyalakan kameranya sehingga kita bisa membuat dokumentasi dan sebagainya. Pun begitu kalau semuanya teman-teman ada memiliki jaringan yang sangat parah dan tidak bisa menyalakan kamera, kita akan tolerir bahwa menyalakan kamera bisa tidak dilakukan jika ada jaringan yang sangat susah. Untuk debat dilaksanakan di breakout room masing-masing, observer dipersilahkan tetapi dilarang mengganggu jalannya perdebatan. Tadi yang kita larang adalah di pembangunan kasusnya, ya. Tapi ketika debat berlangsung, observer boleh mengikuti jalannya perdebatan. Oh tadi berarti tadi relatnya adalah ketika membangun kasus wajar, karena ketika membangun kasus memang tidak ada satupun orang yang bisa mengikutinya gitu ya. Tapi ketika debat berlangsung ternyata kita dari tim juri inti masih memperbolehkan asal dengan catatan bahwa setiap observer, pelatih, dan siapapun yang melihat itu tidak mengganggu jalannya perdebatan. Setelah debat, ronde hening terjadi pada babak penyisian 3 dan semua babak eliminasi. Peserta kembali ke main hall untuk menunggu pengumuman ronde terbuka. Ronde hening maksudnya adalah babak silent round, di mana ketika kan ada 3 babak preliminary round. Jadi babak pertama ada verbal, nilai hasil perdebatan akan diumumkan oleh juri pada ruangan masing-masing. Babak ronde 2 juga seperti itu. Nah, masukin babak ketiga tidak akan ada pengumuman, tidak akan ada teman-teman yang tahu siapa yang memenangkan perdebatan di ronde tersebut. Jadi mulai dari babak 3 sampai babak final itu tidak ada verbal adjudikasi dari masing-masing juri di ruangan teman-teman. Begitu setelah setiap babak selesai, semua peserta selalu wajib kembali ke main hall untuk menunggu pengumuman ronde terbuka. Setelah debat selesai, tetap berada di chamber untuk menunggu pengumuman keputusan dari juri adjudikasi verbal. Setelah verbal kembali ke main hall di prelim 1 2. Jadi kalau babak prelim 1 dan prelim 2 ketika debat selesai, teman-teman tidak usah dan tidak boleh keluar dari Zoom atau breakout room-nya karena akan susah buat juri untuk memanggilnya masing-masing. Nah, dan teman-teman harus tetap stay di situ aja sampai menunggu verbal dari juri selesai. Nah, setelah verbal dari juri selesai, teman-teman bisa keluar dari breakout room dan mungkin meminta feedback menggunakan via WA dan hampir sosial medianya, dan teman-teman wajib langsung kembali ke main hall untuk menunggu pengumuman selanjutnya. Nah, aku akan masuk yang kedua, yaitu tentang seminar debat UMSU Innovations and Creativity Carnival 2022. Nah, seperti yang teman-teman mungkin sudah
sering ikut lomba atau baru pertama kali lomba, ini adalah bagian atau struktur bagaimana jalannya perdebatan. Di awal aku udah ngejelasin soal masalah bahwa kita akan ada 4 tim, di mana akan ada pemerintah pembuka. Di tim pemerintah ada 2 tim kan, ada pemerintah pembuka sama ada pemerintah penutup. Kebalikannya di tim oposisi ada 2 juga, ada oposisi pembuka dan ada oposisi penutup. Gitu. Nah, ini di tim pemerintah pembuka, untuk pertama kali yang akan memulai pembicaraan atau memulai perdebatan adalah dari tim pemerintah pembuka, di mana itu ada pembicara pertamanya, yaitu disebut sebagai Prime Minister. Nah, ini akan ada 8 pembicara, seperti yang aku udah jelaskan bahwa setiap tim memiliki 2 anggota, jadi 2 kali 4 kan sama dengan 8. Nah, jalannya perdebatan akan dimulai dari sini nih. Pembicara pertama yaitu Prime Minister. Lalu akan dilanjutkan oleh pembicara pertama dari tim oposisi atau leader opposition dan zigzag sampai pada akhirnya ke pembicara terakhir yaitu pembicara kedua dari tim oposisi whip. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada 2 pemerintah pembuka, pemerintah penutup, oposisi pembuka, oposisi penutup. Walaupun mereka sama-sama berada di dalam satu tim yang sama itu tim pemerintah, tapi mereka tidak memiliki tidak boleh melakukan kerjasama karena pada akhirnya kalian juga berlawanan dan saling akan memenangkan perdebatan. Jadi jangan sampai walaupun teman-teman dari univ yang sama, contohnya dari let's say dari UMSU, satu di pemerintah pembuka, UMSU yang kedua ada di tim pemerintah penutup. Walaupun dari sama-sama UMSU, tapi teman-teman tidak boleh bekerja sama karena pada akhirnya teman-teman adalah lawan walaupun dalam satu posisi yang sama. Begitupun juga di tim posisi. Nanti di sini ada juri. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Nah, aku akan jelasin tentang rules fulfillment dari masing-masing pembicaranya. Kita mulai dari pembicara pertama dari pemerintah pembuka. Nah, hal umum yang harus dan wajib dilakukan oleh pembicara pertama untuk memulai perdebatan yaitu setup, latar belakang masalah, stance, pendirian, mekanisme jika dibutuhkan, dan tujuan. Oke, pembicara pertama sebaiknya tidak membatasi konteks dan ruang lingkup perdebatan pada lokasi yang spesifik dan masa waktu tertentu kecuali diharuskan oleh mosi. Ya, intinya adalah sebagai pembicara pertama, teman-teman diharuskan dan diwajibkan untuk membuat debat itu enak didebatkan, bukan hanya sempit yang hanya mungkin teman-teman dari tim pemerintah bukan sendiri yang bisa mendebatkannya. Itu akan merugikan teman-teman, itu nggak strategi dalam perdebatan. Nah, in conclusion, setup itu adalah teman-teman harus nge-set debatnya itu secara apik, secara secara enak diperdebatkan sehingga pada akhirnya teman-teman itu sehingga jalan perdebatannya itu akan jauh lebih enak diperdebatkan oleh 2 sisi karena yang akan berdebat kan bukan cuma teman-teman dari tim pemerintah doang, tapi ada tim oposisi. Maksudnya adalah dalam setup ini teman-teman harus lebih strategis tentang kayak apa masalah yang akan teman-teman ambil, apa stance sendiri dari teman-teman, atau apa mekanisme atau model jika dibutuhkan dalam setup teman-teman, lalu apa tujuan dari teman-teman sebagai tim pemerintah atau khususnya tim pemerintah pembuka mengajukan mosi ini dan tujuannya ingin mencapai apa. Jadi setup itu harus benar-benar secara detail teman-teman buat karena teman-teman adalah orang yang pertama kali memulai jalannya perdebatan sehingga jika teman-teman setupnya salah, jika teman-teman setupnya ngawur, jika teman-teman setupnya tidak sesuai dengan mosi yang ingin diperdebatkan, itu adalah menurutku sangat tidak strategis dan teman-teman akan kehilangan kesempatan untuk bisa memenangkan perdebatan pada round tersebut. Jadi berhati-hati dalam nge-setup dalam memulainya perdebatan. Kurang lebih seperti itu. Lalu masuk ke pembicara pertama dari kontra pembuka. Sama tim pembicara pertama dari tim kontra pembuka juga memiliki setup, stance, dan ada sanggahan yang akan diberikan kepada tim pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Alternatif, mengajukan mekanisme baru, mempertahankan status quo, mempertahankan dan memperbaiki status quo, lalu masuk ke argumen. Nanti akan dijelaskan lebih detail dari masalah negasi oleh Ridho di slide yang berikutnya nanti. Tapi intinya sebagai tim pembicara pertama dari tim kontra adalah hal yang sangat banget harus teman-teman ingat adalah tidak semua hal teman-teman harus tidak menyetujui dari tim pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Jadi ada beberapa poin yang harus teman-teman agree dan ada poin yang sudah pasti teman-teman tidak agree terhadap yang disampaikan oleh tim pemerintah pertama. Tapi nanti lebih jelasnya itu ada di negasi. Nah, tugas dari pembicara pertama atau the whole negative team adalah
Satu, teman-teman bisa menggunakan beberapa approach. Yang pertama, teman-teman akan selalu pasti mempertahankan status quo. Ketika tim pemerintah mengajukan di status quo-nya bahwa mereka bilang bahwa status quo itu bermasalah, teman-teman akan mengakui apa masalahnya, tapi teman-teman akan tetap mempertahankan dengan solusi yang ada di status quo sekarang ini. Karena banyak banget dari tim negatif yang masih belum memahami konsep dari sebagai beban yang harus dibuktikan dari tim kontra. Banyak banget yang beberapa tim yang pernah aku juri, yaitu tim negatif selalu terbebani untuk memberikan solusi terbaru sebagai tim negatif ketika tim pemerintah memiliki solusi yang sudah baru dalam mosinya. Padahal sebagai stance tim negatif yaitu sangat sederhana, teman-teman hanya mempertahankan apa yang sudah apa yang ada di status quo dengan mekanisme dan solusi yang ada di status quo aja. Jadi nanti manakah yang akan bawa point of betterment, apakah dari tim pemerintah yang akan merubah status quo menggunakan mekanisme baru, atau di tim negatif yang akan mempertahankan memperbaiki status quo yang sudah ada. Jadi intinya seperti itu ya. Lalu pembicara kedua dari masing-masing tim, yaitu pembicara kedua dari pemerintah pembuka dan pembicara kedua dari tim kontra pembuka memiliki kesamaan rules, yaitu pembicara kedua tidak harus membawa argumen yang berbeda dari pembicara pertama, tetapi menambah argumen pembicara satu. Ini kembali ke teman-teman ya. Ada beberapa opsi. Yang pertama, teman-teman tidak diwajibkan untuk selalu berbeda dengan pembicara pertama. Cuma pada akhirnya tidak mesti berbeda, bukan berarti teman-teman melakukan hal yang sama, yaitu repetisi. Karena itu menurutku sangat tidak strategis. Intinya adalah kalau teman-teman menjelaskan poin yang sama, esensi yang sama, analisis yang sama, jadi tidak ada sama sekali perbedaan, itu dianggap juri sebagai tim sebagai argumen yang repetisi. Intinya adalah tanpa teman-teman mengulang lagi, kita sudah catat dari pembicara pertama. Jadi maksud dari tidak apa-apa yang tidak harus membawakan argumen yang berbeda, tapi juga harus dipastikan bahwa kalaupun di judul argumennya sama, mungkin analisisnya harus berbeda, prosesnya harus berbeda, dan semua kayak harmon benefitnya juga harus berbeda. Intinya tetap ada perbedaan dari pembicara pertama dari teman-teman tim teman-teman. Jadi menurut aku pribadi sebagai pembicara kedua emang harus lebih strategis, yaitu harus menyanggah dan merespon tim lawan. Yang kedua, mengembangkan atau melengkapi kasus tim. Yang ketiga, menjelaskan mengapa kasus yang dibawakan penting dan menjawab pertanyaan utama dari mosi. Intinya dari pembicara kedua jangan lupa untuk menyanggah, karena sudah ada lawan dari pembicara pertama sudah menyampaikan dari tim lawan, jadi harus disanggah dulu, lalu mengembangkan dan melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama dari tim kalian dengan esensi yang sangat berbeda, sehingga akan ada perkembangan argumen yang terjadi di tim kalian, tidak terkesan sebagai repetisi atau hal yang sama yang dilakukan oleh dua anggota dalam satu tim. Lalu masuk ke pembicara satu, tim penutup. Sebagai tim penutup, baik di tim pemerintah penutup dan di tim kontra penutup, hal yang paling harus dilakukan adalah harus adanya identitas baru. Apa itu identitas baru? Yaitu ekstensi yang harus teman-teman lakukan. Karena kalau teman-teman tidak mengintroduce atau memperkenalkan identitas apa yang membedakan teman-teman dari tim pemerintah pembuka, maka pada akhirnya tim juri akan menilai bahwa tim penutup ternyata tidak memiliki perbedaan identitas atau bahkan perbedaan argumentasi yang harus dibawakan oleh tim teman-teman. Aku udah bilang dari awal bahwa walaupun ada dua tim pemerintah, yaitu pemerintah pembuka sama tim pemerintah penutup, selalu sudah sangat pasti memiliki posibilitas dan probabilitas poin yang sama, karena kalian sama-sama di tim pemerintah. Cara kita berpikir mungkin akan sama, tapi sebagai tim penutup emang seperti itu tugasnya dan tanggung jawabnya, bahwa ketika tim pemerintah sudah menjabarkan atau menjelaskan poin yang mungkin ketika kasih billing teman-teman sudah buat, maka menurut aku adalah satu, bisa dilakukan, boleh melakukan hal yang sama lagi, tapi harus dengan beban yang sangat kuat, yaitu poin yang sama sudah disampaikan oleh tim pemerintah pembuka, boleh dilanjutkan kembali, tapi dengan cara yang berbeda, packaging yang berbeda, analisis yang berbeda, dan semuanya harus berbeda. Itu yang pertama bebannya. Lalu yang kedua, yang akan lebih enak adalah teman-teman memang sudah membawakan sudut pandang dan identitas yang baru aja, sehingga teman-teman tidak dibebankan untuk membuat perbedaan dari apa yang sudah dijelaskan dari tim pemerintah pembuka, gitu ya. Nah, jadi intinya adalah ekstensi itu adalah segala hal yang belum dibicarakan di debat pembuka, yaitu argumen baru, respon baru, framing baru, dan analisis baru. Ini itu lebih strategis daripada teman-teman mengambil tes untuk melanjutkan
argumen yang sudah dibawakan oleh tim perintah pembuka, tapi teman-teman mau mencoba menjelaskan dengan cara yang berbeda, khawatirnya jatuhnya akan sama, sehingga juri juga akan menilainya sebagai hal yang sama yang repetisi. Dan jangan lupa juga memberikan sanggahan dari lawan yang sudah melakukan perdebatan di babak tersebut, gitu ya. Intinya ekstensi itu adalah kalau bisa sebagai tim penutup, baik dan dua-duanya haruslah memiliki ekstensi, yaitu argumen baru, respon baru, framing baru, analisis baru, sehingga pada akhirnya emang benar-benar baru dan juri juga mengetahui bahwa itu adalah hal yang berbeda yang dibicarakan dari tim teman-teman sebagai tim penutup. Nah, kita masuk ke argumen dan sanggahan. Apa itu argumen? Teman-teman bisa baca di slide bahwa secara umum argumen dapat berubah argumen filosofis dan argumen praktikal. Kedua jenis argumen ini memiliki porsi nilai yang sama dalam penjurian. Hal yang perlu dijelaskan dalam argumen, mengapa argumen ini benar? Contohnya argumen filosofis, jelaskan ada hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dari aktor tertentu. Atau yang kedua, argumen praktikal, jelaskan proses analisis bagaimana argumen ini akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi sekedar informasi bahwa ada dua jenis argumen yang bisa teman-teman lakukan atau buat dalam waktu case building, yaitu bentuknya filosofis dan praktikal. Teman-teman harus tahu juga bahwa kedua jenis argumentasi ini tidak ada perbedaan dalam artian bobotnya, yaitu tidak ada bias dalam artian kayak filosofis itu akan lebih penting daripada praktikal, atau sebaliknya kayaknya kita mendingan buat argumentasi yang praktikal aja deh karena juri itu bilang bahwa poin dari argumentasi praktikal itu jauh lebih bagus daripada argumen filosofis. No, kita sebagai tim juri inti dengan tegas menegaskan bahwa kedua jenis argumen tersebut memiliki porsi nilai yang sama dalam penjurian, hanya saja bagaimana cara teman-teman menjelaskan kedua jenis argumentasi ini. Jadi teman-teman dalam tim tersebut boleh sangat dua-duanya membawa tipe dua jenis argumen ini. Tidak ada perbedaan mana yang lebih bobotnya lebih tinggi atau lebih rendah, gitu ya. Nah, untuk lebih spesifik soal masalah argumentasi filosofis kan memang approach-nya berbeda. Dalam argumen filosofis yang harus dijelaskan adalah kayak ada tanggung jawab beberapa dari certain aktor. Contohnya adalah kayak dewan ini pemerintah akan menaikkan pajak buat restoran yang ada di Indonesia contohnya. Nah, di sini sebagai argumen filosofisnya teman-teman bisa langsung bawa sebagai aktor pemerintah, kenapa ada haknya pemerintah untuk menaikkan pajak, gitu loh. Jadi disitulah prinsipal dari filosofis yang bisa teman-teman bawa. Kenapa pada akhirnya sebagai pemerintah dalam negara tersebut memiliki hak yang sangat mutlak untuk menentukan suatu kebijakan, apalagi soal masalah pajak, bukan soal masalah penggunaan pajaknya, tapi menganalisis dan menjelaskan kenapa pada akhirnya sebagai pemerintah dalam argumen filosofis memiliki hak banget untuk mengatur suatu kebijakan yang dilakukannya. Seperti itu ya argumen simpelnya. Lalu di argumen praktikalnya jelaskan kenapa proses bagaimana argumen ini akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, contoh dalam tim tersebut memiliki tujuannya itu untuk menaikkan pajak, biasanya itu kayak untuk untuk digunakan dan mencapai kesejahteraan sebagai negara Indonesia contohnya. Jadi uang pajaknya akan kembali ke negara sehingga negara memiliki kas yang sangat banyak sehingga akan digunakan untuk seperti pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Jadi di argumen praktikalnya teman-teman harus bisa sampai menjelaskan bagaimana dengan mekanisme kenaikan pajak yang dibebankan kepada para restoran bisa mencapai tujuannya itu untuk memperbaiki infrastruktur, membagusi yaitu ranah pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi itu sangat jelas berbeda dalam penjelasan soal masalah argumentasi filosofi dan argumentasi praktikal. Yang kedua, sanggahan. Di sini ada negasi dan ini nanti akan lebih jelas sebenarnya ada di porsinya si Ridho. Tapi kurang lebih adalah negasi itu adalah pernyataan A- menyatakan bahwa klaim lawan tidak benar. Yang kedua, netralisir permasalahan atau kerugian yang mereka khawatirkan juga dapat terjadi di kasus mereka. Yang selanjutnya, sanggahan bahkan jika atau even if A dengan asumsi argumen lawan benar dan dapat terjadi, dampak yang dihasilkan tidak akan seperti yang diekspektasikan oleh tim lawan. Dengan asumsi meskipun jika argumen lawan benar dan dapat terjadi, dampaknya justru akan lebih buruk. Jadi intinya dalam suatu perdebatan memang harus ada banyak negasi dan approach mana yang teman-teman bisa gunakan itu bisa mempelajari struktur ini. Nanti
Jadi kedepannya jika teman-teman masih kurang paham akan negasi dan sangat ini, teman-teman bisa tanyakan kepada kita. Ekstensi. Ekstensi ini adalah tadi udah aku jelasin sedikit, tapi pada intinya seperti ini. Tidak membawa argumentasi yang baru dalam debat, tetapi menambahkan beberapa poin signifikan terhadap argumentasi yang dibawa oleh tim pembuka. Tipsnya sebutkan apa persamaan tim dan dengan tim pembuka, tetapi jelaskan mengapa penjelasan tim penutup jauh lebih krusial daripada poin tim penutup. Intinya adalah gini guys, ekstensi itu kan harus ada di tim penutup. Intinya adalah tim penutup emang harus dengan dari awal banget jelaskan apa porsi poin perbedaan dari tim kalian dengan tim pembuka. Lalu kedua, jika ada emang kesamaan, tim penutup harus secara gamblang menjelaskan bahwa kayak poin ini emang terdengar sama sebagai tim pembuka, tapi kami akan jauh menjelaskan kenapa di sisi kami poin ini ada beberapa analisis yang belum dijelaskan oleh tim pembuka, sehingga kami akan mengambil poin tersebut yang lebih krusial yang akan dibawakan oleh tim kami sebagai tim penutup. Pada intinya adalah sebagai tim penutup memang berkewajiban untuk menjelaskan hal yang sangat berbeda, baik dari argumentasi barunya atau sudut pandang barunya dan semuanya yang pada akhirnya emang jauh berbeda dari tim pembukanya. Itu ya teman-temannya. Lalu yang kedua, ekstensi horizontal. Argumentasi yang benar-benar mengambil sudut pandang yang baru, tipsnya sebutnya sudut pandang baru dalam debat dan sebagainya. Intinya adalah ketika teman-teman sudah berjanji bahwa teman-teman memiliki sudut pandang yang baru, argumentasi yang baru, maka dalam argumentasinya teman-teman harus emang dengan jelas menjelaskan, oh iya ini sudut pandangnya baru loh, belum pernah sama sekali dijelaskan oleh tim pembuka. Lalu yang kedua, argumentasinya juga sama sekali belum pernah dijelaskan oleh tim pembuka, sehingga pada akhirnya ekstensi yang teman-teman buat sudah sangat benar, dan kita sebagai tim juri akan mengetahui bahwa teman-teman sebagai tim penutup memang memiliki ekstensi atau poin perpanjangan, poin perluasan dari tim kalian yang sangat berbeda dari tim pembuka sebelumnya. Intinya jangan sampai melakukan atau membuat argumentasi yang sangat sama persis terhadap tim pembuka. Setup tadi sudah, secara umum itu dari permasalahannya, sense-nya, goal-nya, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman ya. Nah, ini argumen yang baik dari kita secara singkat, intinya adalah mengandung benar, relevan, dan penting. Jadi intinya adalah nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ada konsep AREL. Intinya adalah argumen yang baik itu ini ya teman-teman, yang logis dan runtut, bukan hanya sekedar pernyataan, data, fakta, undang-undang, namun memiliki penjelasan tim dibalik semua itu. Intinya adalah banyak banget ketika kita beberapa pengalaman yang sudah saya lalui dan bersama Rido juga, banyak teman-teman yang mungkin baru debat atau mungkin sering debat tapi tidak mengetahui apa itu argumentasi yang baik dan benar. Banyak banget dari teman-temannya masih bergantung kepada undang-undang, data, dan lain sebagainya yang dianggap itu akan menjadi kuat argumentasinya. Ternyata tidak, jika teman-teman tidak menggunakan data tersebut sebagai proses analisis yang baik, kayak contohnya kayak Dewan ini akan memberikan melarang merokok. Teman-teman hanya buat kayak, oh 2000 sekian banyak orang yang mati. Lalu kita nggak dapat esensinya kayak, terus kenapa gitu loh. Intinya ketika teman-teman memiliki pernyataan, memiliki data, undang-undang, harus teman-teman jelaskan penjelasan di balik statement teman-teman tersebut. Tapi kami nggak merekomendasikan ya, karena ini debatnya parlemen, teman-teman tidak kami nggak melarang, tapi harus adalah esensi dari teman-teman bahwa undang-undang kayak undang-undang itu link backnya kemana ya, untuk apa ya, dan sebagainya. Jadi bukan berarti ketika teman-teman membawa data yang banyak, contoh yang banyak, dan undang-undang yang memang sudah pasti benar, teman-teman langsung bisa menangkap perdebatan, tidak ada jaminan tersebut ya. Jika teman-teman tidak menjelaskan secara logis dan runtut, apalagi nggak benar, nggak relevan, dan tidak penting di dalam perdebatan tersebut. Jadi bisa strategik dalam hal pembuatan argumentasi ya teman-teman. Oke, ada jenis argumen. Satu, urgensi. Nah, dalam urgensi ini, teman-teman bisa baca bahwa kalau teman-teman bingung dalam membuat argumentasi, teman-teman bisa mulai dengan cara step yang seperti ini. Satu, ketika mosi itu berbau proposal, biasanya ini urgensi dalam hal mosi-mosi proposal ya. Satu, apa permasalahan dalam status quo yang membutuhkan respon cepat dari pemerintah? Ingat bahwa setiap mosi yang dibuat, yaitu bentuknya praktikal, selalu pasti ada permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, biasanya adalah ada kegagalan dalam status quo yang harus teman-teman tunjukkan, sehingga teman-teman harus menunjukkan tentang proposal baru yang akan teman-teman ajukan. Lalu maksud yang kedua, tunjukkan mengapa status quo tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Lalu ketiga, apa kerugian yang dapat terjadi terhadap aktor yang terlibat dalam perdebatan jika pemerintah tidak menggunakan proposal tim Anda sekarang. Kesimpulannya adalah status quo gagal, oleh karena itu harus menggunakan proposal tim Anda. Contoh singkatnya adalah
memberi hukuman mati kepada koruptor. Teman-teman sudah pasti sadar dan tahu bahwa koruptor itu sudah banyak banget ya isinya. Lalu teman-teman harus menjelaskan kenapa pada akhirnya status quo yang sudah ada itu tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Mekanisme yang dibuat itu hanya memenjarakan mereka, fisik aset mereka dan sebagainya. Ternyata nggak cukup buat jera sisi koruptornya. Sehingga sebagai tim pemerintah, teman-teman rasa ini adalah urgent, maka ada urgensinya di situ. Teman-teman harus bilang bahwa ternyata sebagai pemerintah harus respon secara cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, baru masuk yang ketiga, karena banyak banget kerugian yang terjadi sehingga kami dari tim pemerintah ingin mengajukan proposal baru, yaitu memberikan hukuman mati yang tujuannya mungkin akan mencapai yaitu efek jerah terhadap koruptornya. Jadi teman-teman bisa menjelaskan sekrusial apa permasalahannya, segagal apa status quo-nya, sehingga pemerintah baru masuk ke ranah memperkenalkan proposal baru, yaitu kenapa proposal teman-teman jauh lebih penting dan jauh lebih efektif dan jauh lebih bagus dalam hal penyelesaian permasalahan yang di status quo sekarang. Itu yang urgensi. Kedua, justification, yaitu philosophical ground. Nah, beberapa poinnya adalah apa hak yang Anda bela dan mengapa hak yang Anda ingin bela itu penting. Kedua, mengapa proposal Anda tidak akan merugikan aktor lain. Ketiga, kalau merugikan aktor lain, kenapa masih bisa dibenarkan untuk menjalankan proposalmu. Perbandingan hak, kesimpulan hak yang Anda bela lebih penting. Biasanya ini adalah contoh mosi-mosi yang Dewan ini percaya, Dewan ini akan mengeluarkan pelaku bully dari sekolah, gitu-gitu ya. Kamu kan akan mencari justifikasi kenapa pada akhirnya para pelaku bully berhak dikeluarkan dari sekolah dan hak siapa yang Anda bela. Itu udah jelas ya. Intinya di poin pertama, apa yang akan Anda bela itu dari korban, di mana korban memiliki hak untuk belajar dengan kondusif, efektif, dan efisien. Ketika masih ada pelaku bully, mungkin korban akan trauma, sehingga hak korban itu jauh lebih penting untuk dipertahankan atau diproteksi, sehingga ini dapat dijustifikasi sebagai pemerintah untuk mengeluarkan pelaku bully. Lalu yang kedua, mengapa proposal Anda tidak akan merugikan aktor lain? Satu, kamu akan jelaskan bahwa ini nggak akan merugikan aktor siapapun, karena pada akhirnya jelas bahwa setiap anak-anak yang pergi ke sekolah memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, nyaman, dan sebagainya. Ketika ada perlakuan bully, maka itu menjadi kegagalan sekolah, sehingga sekolah berhak melalui proposal ini mengeluarkan pelaku bully. Lalu yang kedua, kalaupun ini merugikan si pelaku bully-nya, kenapa masih bisa dibenarkan gitu loh? Karena pada akhirnya ini sesuai dengan konsekuensinya aja gitu. Karena pelaku bully juga sudah melakukan kesalahan terhadap para korbannya, sehingga kebijakan sekolah sangat sudah justifikasi bahwasanya kalaupun ini merugikan si pelaku bully-nya, nggak masalah, itu adalah konsekuensi yang harus dia bayar ketika dia melakukan hal yang sangat berbahaya terhadap korbannya. Kurang lebih seperti itu mencari justifikasi ya teman-teman ya. Yang ketiga, effectiveness. Nah, ini intinya adalah berbicara soal masalah keefektivitasan. Kenapa pada akhirnya proposal yang akan Anda ajukan sebagai mosi ini adalah sangat efektif. Lalu teman-teman harus kayak tunjukkan apa tujuan Anda, nyatakan dengan jelas. Contoh kayak di mosi koruptor tadi bahwa tujuannya untuk buat efek jerak. Maka yang harus teman-teman jelaskan adalah efek jerak kenapa hanya bisa dicapai dengan cara hukuman matinya sebagai proposal yang teman-teman sudah ajukan. Kedua, bagaimana masing-masing mekanisme Anda dapat mencapai setiap tujuannya. Jelaskan semua detail dan proses yang diperlukan. Nah, ini yang aku bilang tadi bahwa teman-teman sudah memperkenalkan bahwa status quo gagal, yaitu memenjarakannya, maka teman-teman akan memberikan hukuman mati. Lalu secara detail teman-teman harus menjelaskan kenapa pada akhirnya hukuman mati itu jauh lebih bagus, jauh lebih efektif dibandingkan dengan hukuman yang hanya memenjarakannya aja. Secara detail teman-teman harus ada komparasi poin efektivitas yang dibandingkan efektivitasnya ya. Ini yang ketiga. Teman-teman sudah langsung ada komparasi, yaitu perbandingan antara poin efektivitas dari mekanisme baru Anda, yaitu hukuman mati, terhadap mekanisme status quo, yaitu memenjarakannya. Mana yang lebih efektif dibandingkan yang lawan? Karena pasti di tim oposisi nggak ada solusi baru. Mereka akan mempertahankan bahwa kayak memenjarakannya, status quo mekanisme itu masih efektif dan masih bisa dipakai. Lalu teman-teman langsung secara gamblang tegaskan bahwasanya itu udah nggak bisa lagi dipakai karena sudah tidak efektif. Lalu teman-teman harus menjelaskan secara detail tentang hukuman mati lah yang paling efektif, dan jelaskan secara rinci kenapa pada akhirnya itu akan mencapai tujuan teman-teman untuk mencapai efek jerah terhadap koruptor dengan menggunakan hukuman mati. Kalau pokoknya adalah yang paling penting di poin efektivitas ini adalah selalu ada
perbandingan dari mekanisme yang Anda tawarkan yang baru dengan mekanisme sudah ada di status quo. Yang terakhir jenis argumennya yaitu dari kami tentang benefit or harm, yaitu sisi baik dan sisi buruknya. Satu, jelaskan masalah dalam status quo secara detail kepada aktor terkait, aktor utama atau sekunder yang ingin dilindungi. Kedua, bagaimana proposal Anda akan membawa perbaikan atau kerusakan dalam status quo kepada aktornya. Secara singkat adalah jelaskan masalah dalam status quo secara detail kepada aktor terkait, aktor utama atau sekunder yang ingin dilindungi. Contoh di mosi yang bully tadi, masalahnya sudah jelas ya, korbannya itu trauma, korbannya jadi nggak bisa menikmati pendidikan, korbannya jadi merasa tertekan, pressure, stres dan sebagainya, sehingga ketika mereka mau pergi ke sekolah, yang terlintas di benak mereka hanya horornya saja, ketakutan saja, sehingga tidak mereka menghilangkan kesempatan untuk belajar dengan nyaman, aman, jadi poin pendidikan itu tidak tercapai. Itu adalah masalah yang terjadi. Lalu bagaimana proposal yang kita tawarkan tadi dengan melakukan pengeluaran bully dari sekolahnya akan membawa perbaikan. Jelas perbaikannya adalah semua orang tidak akan takut ke sekolah, semua orang akan belajar dengan nyaman, semua orang akan belajar dengan kondusif, sehingga pada akhirnya tujuan pendidikan untuk mentransfer ilmunya akan tercapai dengan cara tidak adanya lagi pelaku bully yang mengganggu jalannya proses belajar mengajar kepada korbannya tersebut. Jadi pada akhirnya kerusakan yang terjadi akan bisa diminimalisir dengan tidak adanya pelaku bully di sekolah tersebut. Nah, kurang lebih jadi banyak banget, tunjukinlah banyak benefitnya daripada harmnya kalau di government, lalu tapi kalau di oposisi akan kebalikannya, maka malah harmnya akan jauh lebih banyak di sistem pemerintah daripada di tim oposisi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dari aku itu aja. Selanjutnya untuk negasi dan sampai slide ini berakhir akan dijelaskan oleh tim Ridho. Terima kasih. Untuk Ridho dipersilakan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan seminar kali ini, yang mana akan membahas beberapa hal lanjutan dari apa yang telah dijelaskan oleh Bang Raffi, yaitu sini saya akan menjelaskan fokus kepada negasi dan juga ekuitas dalam perlombaan kali ini. Negasi, secara sederhana, negasi merupakan bentrokan langsung yang diberikan oleh oposisi terhadap sikap pemerintah. Ini menunjukkan isu-isu yang bertentangan, mana ruang kesepakatan dan mana ruang tidak kesepakatan. Artinya, seperti penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bang Raffi, dalam suatu perdebatan ada poin-poin kesepakatan yang tidak bisa sama sekali kita tidak sepakat. Contohnya seperti adanya dampak buruk kesehatan kepada perokok dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah sesuatu hal yang valid dan tidak mungkin oposisi mengatakan bahwasannya merokok membawa dampak ke kesehatan dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi titik poin ruang kesepakatan dalam hal perdebatan kali itu, sehingga pada akhirnya kita akan mengkerucutkan perdebatan ini akan membahas ke sisi yang mana pada akhirnya ini akan menjadi satu benang merah perdebatan yang membuat jalannya perdebatan itu akan lebih efektif. Ini merupakan salah satu ringkasan dari tanggapan dan kasus oposisi, yang mana hal ini sangat penting dan harus dinyatakan di awal pidato pembicara atau pembicara pertama dari tim oposisi sebagai bentuk negasi tersebut. Jadi kami juga menyebutnya bahwasannya tidak ada negasi itu sama sekali. Kami rasa debatnya kurang begitu menarik untuk diikuti, karena pada akhirnya negasi merupakan sesuatu hal yang penting dalam perdebatan untuk menentukan ruang lingkup atau benang merah mana yang ingin menjadi fokus perdebatan kita, sehingga pada akhirnya juri akan lebih mudah untuk mengikuti alur perdebatan yang terjadi di tim oposisi. Dan pada akhirnya kami anjurkan untuk tim oposisi atau tim yang bertanding dalam kompetisi ini untuk memakai negasi dalam awal pidato atau dalam hal meluruskan jalan perdebatan kali ini. Nah, secara sederhana ini merupakan bentuk atau negasi secara komplit bagaimana negasi itu berisi tentang ranah persetujuan, ranah tidak setujuan, dan pendirian, dan juga ringkasan kasus yang mana menunjukkan bahwasannya ini titik kami tidak setuju dan ini titik persetujuan kami. Contohnya seperti ini, pada kasus atau pada mosi Dewan ini akan mensubsidi operasi pergantian kelamin.
Artinya ada poin persetujuan ketika tim pemerintah mengatakan bahwasannya pada akhirnya setiap orang memiliki atau setiap individu memiliki hak untuk menentukan identitas gender mereka karena itu merupakan body otonomi mereka. Ini merupakan sesuatu hal yang mutlak dan tidak disetujui oleh tim oposisi sehingga pada akhirnya ini akan bisa dijadikan poin persetujuan di tim oposisi dengan mengatakan bahwasannya kami sepakat atau kami setuju bahwasannya semua orang atau setiap individu memiliki hak menentukan identitas gender karena itu merupakan body otonomi mereka memiliki hak untuk melakukan apapun terhadap gender mereka atau terhadap diri mereka sehingga pada akhirnya kami tidak menampilkan bahwasannya mereka punya hak. Namun apa yang tidak disetujui atau ini merupakan tipping point atau titik yang tidak disetujukan oleh tim oposisi yaitu tim oposisi tidak setuju bahwasannya ketika mereka memutuskan untuk mengganti kelamin atau mengganti identitas gender mereka, pemerintah harus mensubsidi proses tersebut. Karena pada akhirnya ini merupakan sesuatu hal yang tidak dapat disetujui oleh tim oposisi. Sehingga pada akhirnya pendirian yang bisa atau stance yang bisa dibawakan oleh tim oposisi adalah kami rasa status quo saat ini sudah cukup untuk mengcover hak atau body otonomi dari setiap individu, di mana setiap individu memiliki hak untuk mengganti identitas gender mereka, setiap individu diberikan hak untuk melakukan operasi dan itu merupakan sesuatu hal yang legal di status quo, di mana hal itu menunjukkan bahwasanya status quo sudah cukup untuk mengcover hak mereka, tapi tidak dengan pemerintah harus mensubsidi proses tersebut. Artinya ketika sudah ada runtutan atau sudah ada poin-poin seperti persetujuan dan persetujuan dan pendirian, ada ringkasan kasus yang menjadi fokus atau ringkasan dari negasi tersebut. Dalam hal ini oposisi bisa mengebawakan bahwasannya pada akhirnya pemberian subsidi tidak dapat dibenarkan dan akan semakin merugikan proses pengambilan keputusan untuk melakukan pembedahan karena pada akhirnya ini pemerintah sudah menjalankan regulasinya yaitu memberikan hak mereka untuk menentukan identitas gender tapi tidak untuk memberikan subsidi operasi pergantian kelamin itu sendiri sehingga pada akhirnya ada runtutan yang jelas sehingga pada akhirnya negasi yang kalian buat akan lebih mudah diikuti atau akan lebih mudah ditangkap oleh tim juri dan tim lawan kalian. Nah, selanjutnya yaitu ini akan menjelaskan juga tentang sanggahan, di mana ini juga sanggahan telah dijelaskan oleh Bang Raffi. Namun pada arti secara memperlanjuti penjelasan Bang Raffi, argumen yang menyerang sanggahan merupakan argumen yang menyerang argumen tim lawan. Artinya sanggahan merupakan salah satu bentuk respon terhadap kalian terhadap kasus tim lawan kalian. Beberapa elemen penting dari sanggahan yang kami pikir ini merupakan sesuatu hal yang harus dimasukkan dalam komponen sanggahan, yaitu kalian harus menerapkan sistem AREL atau assertion, reason, pembuktian, dan link back itu sendiri. Yang mana pada akhirnya kalian harus memberikan judul dan alasan kenapa pada akhirnya sanggahan kalian itu merupakan sesuatu sanggahan yang valid dan kemudian disertai dengan beban pembuktian atau contoh-contoh yang relevan yang mendukung sanggahan kalian sehingga pada akhirnya kasus sanggahan kalian akan mampu meruntuhkan kasus dari tim lawan kalian. Selanjutnya kalian memberikan link back kenapa pada akhirnya sanggahan itu merupakan sesuatu sanggahan yang dapat meruntuhkan kasus lawan dan argumen kalian lebih stance dari kasus lawan kalian. Kelompok sanggahan Anda dengan klasifikasikan sanggahan Anda dengan tepat. Pada akhirnya secara sederhana kalian harus sign posting sanggahan kalian sesuai dengan argumen-argumen yang dibawakan oleh tim lawan kalian. Contoh ketika tim lawan kalian berbicara tentang prinsipal, kalian juga harus menjawab argumen tersebut dengan prinsipal atau mungkin mereka juga membawakan argumen praktikal, kalian juga harus membedakan sanggahan tersebut dengan sanggahan prinsipal dan praktikal. Sehingga pada akhirnya ini akan lebih mudah diikuti bahwa akan lebih mudah tektoknya antara setiap argumen untuk diikuti perdebatannya. Dalam membuat sanggahan, kalian juga harus membuat lapisan-lapisan dalam sanggahan, memprioritaskan menyerang argumentasi utama lawan kalian. Pada akhirnya, setiap tim harus strategik dalam hal memprioritaskan sanggahan mana atau argumen mana yang harus diruntuhkan terlebih dahulu. Pada akhirnya, kalian harus jeli untuk melihat bahwasannya,
argumen mana yang merupakan argumen utama dari tim lawan kalian dan argumen mana yang merupakan argumen terkuat dari tim lawan kalian. Argumen-argumen tersebutlah menjadi titik poin atau fokus utama kalian terlebih dahulu untuk menyerang argumentasi lawan. Karena pada akhirnya ketika kalian melupakan atau ketika kalian tidak mengindahkan bahwasannya ada poin penting yang dibawakan oleh tim lawan kalian, namun pada akhirnya kalian hanya menyanggah argumen-argumen minor dari tim lawan kalian, pada akhirnya argumen lawan kalian yang merupakan argumen prioritas mereka, kami rasa ini akan lebih mudah untuk stand sehingga akhir ketika kalian tidak merespon ini terlebih dahulu, karena pada akhirnya itu merupakan argumentasi yang menjadi titik utama dari argumen tim lawan kalian. Nah, selanjutnya ini merupakan salah satu bentuk argumentasi atau salah satu bentuk bagaimana bisa diintegrasikan dengan sanggahan kalian, atau mungkin ini merupakan salah satu bagaimana cara membuat areal itu sendiri. Assertion merupakan salah satu bentuk atau judul dari argumentasi kalian yang menunjukkan bahwasannya apa identitas argumen yang ingin kalian buktikan dan kenapa pada akhirnya ini merupakan sesuatu yang penting. Nah, contoh dalam OSI ini, Dewan ini menyesali glorifikasi menjadi ibu. Judul argumen atau assertion yang kalian bisa bawakan adalah contohnya seperti ini, mengapa glorifikasi itu justru akan menekan pilihan wanita. Nah, dalam menerapkan areal perlu ada alasan lebih yang menguatkan untuk assertion itu atau judul tersebut, sehingga pada akhirnya butuh analisis mendalam atau penjelasan mendalam kenapa pada akhirnya ini menekan pilihan wanita tersebut. Nah, alasan mungkin yang bisa kalian buat adalah dengan mengatakan bahwasannya dengan adanya glorifikasi masyarakat akan mendoktrin wanita baik dengan budaya maupun agama agar menikah dan memiliki anak, sehingga pada akhirnya mereka tidak memilih untuk menikah bukanlah datang. Artinya pilihan untuk menikah bukanlah datang dari pilihan mereka sendiri, tapi pilihan tersebut datang dari faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor kepaksaan dari orang-orang sekitar mereka. Pada akhirnya pilihan yang mereka buat adalah pilihan yang tidak rasional, karena pada akhirnya pilihan tersebut dipaksa oleh narasi yang ada, sehingga pada akhirnya Anda dipaksa untuk memiliki anak dan lain sebagainya. Pada akhirnya kenapa ini buruk? Karena pada akhirnya ketika wanita tidak mampu memilih pilihan mereka didasarkan pada pilihan orang atau pilihan mereka tidak rasional karena keterpaksaan, pada akhirnya ini akan membuat pressure dari wanita tersebut untuk mengikuti standarisasi yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya wanita tidak memiliki kemampuan untuk memilih jalan hidup mereka. Contoh ketika wanita ingin menjadi wanita karir atau wanita hidup single atau mungkin mereka menginginkan menjalani kehidupan sesuai dengan arah dan keinginan mereka. Lebih lanjut, narasi ini juga akan mendorong orang tua untuk menghalangi anaknya untuk menempuh jalan edukasi yang tinggi, dikarenakan glorifikasi menjadi ibu menempatkan wanita hanya sebatas dapur dan tempat berbelanja, sehingga pada akhirnya edukasi dirasa tidak diperlukan. Karena pada akhirnya narasi yang berkembang bahwasanya sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang memiliki anak, wanita yang menjadi ibu. Itu ketika ada pilihan wanita yang memilih untuk independen atau wanita yang menginginkan jalur berkarir dan sebagainya, ini akan dicap sesuatu hal yang bukan esensinya dari wanita sendiri, yang mana pada akhirnya akan membuat tekanan ganda pada wanita itu sendiri. Nah, ketika reasoning atau alasan-alasan tersebut sudah dibuat, perlu adanya contoh atau pembuktian yang menguatkan penjelasan kalian. Nah, contoh yang kalian bisa bawakan adalah di wilayah dengan paham patriarki yang masih dominan, contohnya seperti India atau juga Indonesia yang mendorong wanita untuk untuk fokus menjadi ibu rumah tangga seperti di India, Indonesia, dan Cina, dan tidak difokuskan wanita untuk memilih jalan karirnya sendiri-sendiri. Pada akhirnya ini sudah membuktikan bahwasannya ini menekan wanita itu sendiri, seperti di India, Indonesia, dan lain sebagainya. Ketika sudah ada assertion, sudah ada reasoning, dan sudah ada example, selanjutnya paling penting adalah bagaimana link back itu sendiri. Oleh karena itu, ketika glorifikasi menjadi ibu yang ada di status quo ini sangat berbahaya, sehingga pada akhirnya wanita tidak mampu menentukan arah dan pilihan hidupnya itu sendiri. Nah,
Linkback ini membuktikan bahwasannya ketika hal ini terjadi atau glorifikasi itu ada, hal ini akan menekan pilihan wanita itu sendiri, yang mana pada akhirnya membuat wanita under pressure dan tidak bisa menentukan jalan hidup mereka, dan mereka harus mengikuti standarisasi yang ada tanpa bisa menentukan apa yang mereka inginkan dan menentukan kebahagiaan mereka sendiri, sehingga pada akhirnya kebahagiaan mereka sudah distandarisasi oleh glorifikasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arahan aktivitas, karena kami pikir debat kompetisi ini tidak hanya mencari kemenangan, kompetisi ini tidak hanya mencari siapa yang akan memenangkan perdebatan kali ini, tapi kompetisi ini juga didasari atas rasa saling menghargai, sehingga pada akhirnya akan menciptakan kompetisi yang inklusif. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam arahan aktivitas kali ini. Yang pertama yaitu konteks di mana kami akan memastikan bahwasannya turnamen ini dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi semua orang, terlepas dari atribut yang dilindungi dimiliki oleh masing-masing individu. Mengingat bahwa banyak tim atau banyak peserta memiliki latar belakang yang berbeda, rasa yang berbeda, dan juga sudut pandang yang berbeda, sehingga pada akhirnya kami bertujuan untuk membuat semua orang terbiasa dengan perilaku etis agar dapat terbiasa menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi setiap individu atau setiap orang yang berada pada lingkungan tersebut. Nah, petugas ekuitas akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwasannya turnamen ini inklusif, aman dan adil, dan saling menghormati satu sama lain. Kalaupun pada akhirnya ada keluhan atau ada pelanggaran, pada akhirnya akan menyelidiki keluhan, menegakkan kebijakan untuk mencegah potensi pelanggaran ekuitas selanjutnya, dan mengambil tindakan tegas ketika pelanggaran ekuitas itu terjadi, dan perlu adanya tindakan-tindakan preventif atau tindakan konsekuensi yang harus dilakukan sebagai bentuk respon dari tindakan hal tersebut. Nah, pelanggaran ekuitas merupakan serangkaian perilaku yang menyinggung kelompok, komunitas, identitas, atau hal-hal yang merujuk pada privasi pribadi Anda atau perilaku yang menyerang atribut yang dilindungi. Perilaku ini termasuk dan juga tidak terbatas pada penindasan, mengejek, diskriminasi langsung atau tidak langsung, kekerasan seksual, fitnah, penipuan, bahkan upaya untuk melanggar etika norma yang berlaku, sehingga pada akhirnya ada korban yang merasa dirugikan dalam kasus ini. Itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran ekuitas yang dapat direspon dan dilindungi oleh petugas ekuitas. Nah, atribut yang dilindungi dalam ekuitas ini adalah seperti usia, kasta, budaya, kemampuan berdebat, afiliasi institusional, disabilitas, gender, identitas, seksual, penyakit, status interseks, kemahiran bahasa, aksen, dan lain sebagainya, status pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk atribut yang dilindungi, sehingga pada akhirnya kami berharap ini tidak hanya berlaku kepada peserta, tapi juga kepada dewan juri, panitia, dan juga orang-orang yang berada pada kompetisi ini untuk saling menghormati satu sama lain, menjaga privasi satu sama lain, sehingga pada akhirnya kita akan menciptakan turnamen atau pertandingan yang inklusif dan turnamen yang saling menghargai satu sama lain, yang mana pada akhirnya ini akan menciptakan sikap toleransi kita antar sesama satu sama lain sendiri. Nah, persetujuan atau konsen, kami rasa ada beberapa hal yang harus mendapat persetujuan dan konsen dari setiap aktor atau setiap individu. Contohnya, jangan merekam, debat, mengambil foto, atau menangkap layar siapapun tanpa ada persetujuan orang tersebut. Artinya, ketika kalian berada pada Zoom atau pada platform kompetisi kita nanti, kalian diharapkan untuk tidak mengambil foto, menangkap layar siapapun tanpa ada konsen atau persetujuan dari orang tersebut, sehingga pada akhirnya ketika kalian tidak mengambil ingin mengambil foto atau mengambil video, kami harapkan untuk meminta persetujuan atau konsen dari orang bersangkutan, dan kalaupun pada akhirnya tidak disetujui, kami harap kalian tidak memaksa untuk mengambil atau menangkap layar siapapun yang ada di platform Zoom tersebut. Nah, dalam hal sesi perdebatan, harap perhatikan metode interupsi pilihan pembicara, yaitu ketika pembicara atau lawan kalian memilih metode untuk tidak diinterupsi
melalui unmute atau mereka memilih interupsi hanya melalui kolom chat atau raise hand, kami harap kalian menghormati itu dan kalian ketika ingin interupsi atau BOI kami harapkan mengikuti concern atau apa yang diinginkan oleh tim lawan kalian. Ketika tim lawan kalian berbicara, jangan mengganggu dengan melakukan ekspresi yang berlebihan karena ini akan mengganggu dan melanggar persetujuan konsep tersebut. Harap menahan diri dan selanjutnya itu harap menahan diri dan tidak membuat ekspresi yang merendahkan ketika lawan berbicara. Ini juga berlaku untuk bentuk-bentuk lain yang bertujuan untuk mengejek atau merendahkan lawan kalian. Sehingga pada akhirnya ketika perdebatan berlangsung, diharapkan kalian untuk tidak menunjukkan gestur atau memperlihatkan ketidaksukaan kalian atau memberikan ekspresi-ekspresi yang berlebihan dalam hal untuk menjurus kepada merendahkan atau mungkin mengejek lawan kalian, sehingga pada akhirnya ini membuat ketidaknyamanan kepada lawan bicara kalian, dan ini merupakan salah satu bentuk yang tidak etis dalam hal kompetisi berdebat. Karena kami pikir peserta atau orang-orang yang masuk atau mengikuti kompetisi ini adalah orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki pengalaman dan juga etika yang tinggi. Jadi kami harapkan setiap peserta baik dan juga panitia dan juga orang-orang yang berada pada platform kompetisi ini dapat menjaga etika mereka dan dapat menjaga inklusivitas dalam kompetisi debat ini. Nah, penting kebijakan ekuitas berlaku di seluruh kompetisi. Jadi tidak hanya pada kompetisi ini, tapi kebijakan ekuitas ini juga berlangsung selama perdebatan, tidak hanya di semua kompetisi debat. Karena pada akhirnya esensi kompetisi debat adalah untuk menjalankan inklusivitas dalam perdebatan kali itu. Dan juga tidak hanya berlangsung kepada sesi debat, tetapi juga selama kompetisi itu berlangsung. Contoh waktu istirahat, ketika ada pengumuman atau ketika di main hall atau mungkin di platform-platform lain yang berhubungan dengan kompetisi tersebut atau berhubungan dengan kebijakan ekuitas tersebut, kami harap setiap peserta atau setiap individu mampu menjaga etikanya dan lain sebagainya. Ekuitas berlaku melalui media dan format apapun, Zoom, Discord, platform lain dan lain sebagainya dalam kompetisi, baik itu melalui teks, audio, video dan format lainnya yang memungkinkan. Hal ini berlaku untuk semua orang yang berada di dalam Zoom itu, tidak hanya juri, coach, observer, panitia dan sebagainya juga harus memahami dan menjunjung tinggi etika dalam hal kompetisi ini. Dengan mengikuti turnamen ini, setiap pihak setuju bahwasannya kalian terikat oleh kebijakan ekuitas. Artinya dalam kebijakan ini, dalam turnamen ini kami menganggap dan mengharapkan dan mewajibkan setiap peserta ataupun orang-orang yang masuk ke dalam platform kompetisi ini diwajibkan untuk mengikuti arahan ekuitas dan kebijakan ekuitas ini sehingga pada akhirnya kita akan menciptakan kompetisi yang inklusif dan juga saling menghargai satu sama lain. Nah, ada beberapa hal mekanisme untuk mengadukan keluhan ekuitas, yaitu secara resmi dan secara informal. Nah, pertama yaitu Anda dapat mengajukan keluhan secara resmi ketika Anda mengalami pelanggaran ekuitas, Anda ingin sebuah pihak yang terlibat diselidiki. Pengaduan resmi tidak dapat dilakukan secara anonim, artinya ketika kalian melakukan pengaduan resmi, Anda sebagai pengadu harus memberikan nama, identitas Anda dan juga identitas terlapor atau orang yang ingin Anda laporkan sebagai bentuk penyampaian keluhan Anda. Kami juga akan berbicara dengan Anda dan pihak-pihak yang terlibat untuk sepenuhnya memahami situasi dan menelaah konsekuensi atau apa yang harus ditindaklanjuti dan apa yang menjadi akan diambil keputusan ketika kita memahami atau melihat ada pelanggaran ekuitas tersebut.
kami akan memastikan jika ada tindakan atau tindak lanjut yang dapat ditindaklanjuti, pada akhirnya kami akan melakukan tindakan tersebut. Harap dicatat bahwasannya ketika kalian ingin menarik kiriman atau laporan kalian, kalian diperbolehkan kapan saja. Ketika kalian menganggap bahwasannya laporan tersebut sudah tidak ingin kalian lanjuti atau kalian merasa bahwasannya permasalahan sudah selesai dan lain sebagainya, kalian boleh menarik laporan kalian. Nah, ya selanjutnya itu keluhan tidak resmi. Keluhan tidak resmi yaitu Anda dapat mengajukan keluhan secara informal atau tidak resmi ketika Anda mengalami pelanggaran ekuitas. Artinya Anda tidak ingin semua pihak yang terlibat diselidiki, diproses atau ditindaklanjuti. Pengajuan informal dapat dilakukan secara anonim, artinya kalian tidak perlu menyebutkan identitas kalian, dan mungkin kalian tidak mau menyebut, juga tidak ingin menyebutkan identitas pelapor, kalian hanya ingin membuat peringatan kepada setiap orang agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Kami akan berbicara dengan Anda untuk memahami situasi yang terjadi untuk menentukan tindakan apa yang akan kami ambil selaku petugas ekuitas. Nah, kami juga akan mengeluarkan peringatan kepada publik dalam main hall nanti di Zoom meeting kepada semua orang tanpa menyebut nama Anda dan juga tanpa menyebut nama terlapor sebagai bentuk keluhan tidak resmi Anda, sehingga pada akhirnya setiap orang akan mengetahui bahwasannya telah terjadi pelanggaran ekuitas, dan ini menjadi peringatan tidak hanya bagi orang terlapor tersebut, tapi juga peringatan kepada semua orang yang berada pada Zoom tersebut untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ekuitas tersebut. Nah, kami juga jika pelanggaran berlanjut setelah peringatan, jadi ketika peringatan tersebut sudah dilakukan dan namun pelanggaran tersebut tetap terjadi, kami akan memastikan bahwasannya akan ada tindak lanjut atau tindakan yang dapat ditindaklanjuti dalam merespon kasus tersebut. Nah, jika ada pelanggaran, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh petugas ekuitas. Yang pertama yaitu berbicara secara pribadi dengan pihak terlibat, memberikan peringatan, memfasilitasi mediasi ketika hal ini diperlukan, ketika pelapor menginginkan adanya mediasi antara pelapor dan terlapor, atau mungkin permintaan maaf dibuat baik itu secara pribadi maupun secara publik. Nah, ini ketika ada pelanggaran dan pelapor menginginkan atau pelanggaran ekuitas tersebut membutuhkan permohonan maaf secara publik, sehingga pada akhirnya kami akan meminta yang bersangkutan untuk melakukan permintaan maaf secara publik, tergantung pada kasusnya. Nah, ketika terjadi pelanggaran berat atau mungkin hal ini sudah mencederai semangat dari kompetisi, ada beberapa konsekuensi yang dapat kami lakukan sebagai tabulasi. Sebagai tim sebagai tim ekuitas atau juri inti. Yang pertama yaitu kami akan mengeluarkan pelaku dari turnamen dengan mengeluarkan mereka dari tabulasi atau menghapus tim mereka di sistem tabulasi. Artinya secara otomatis mereka tidak akan bisa melanjutkan turnamen tersebut karena mereka sudah dikeluarkan dari tabulasi. Selanjutnya, ketika diperlukan keterlibatan penegak hukum, jika kasusnya benar-benar sangat parah dan sudah melanggar hukum itu sendiri, kami rasa ini juga merupakan salah satu hal yang dapat kami fasilitasi untuk menegakkan hukum itu sendiri. Selanjutnya yaitu merekomendasikan solusi lain yang dianggap tepat yang untuk menyelesaikan atau jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga pada akhirnya akan memberikan solusi yang solutif dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja yang menjadi technical meeting, seminar debat, dan arahan ekuitas dalam kompetisi UMSU Innovation and Creativity Carnival 2022 tahun ini. Pada akhirnya
technical meeting ini merupakan technical meeting online, artinya ini akan di-share melalui kanal YouTube. Jadi kita akan men-share bahan ini di YouTube pukul 2 siang. Jadi diharapkan setiap peserta melihat dan menelaah isi dari video kali ini. Kalaupun pada akhirnya ada pertanyaan lebih lanjut atau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan dan kurang jelas pada penjelasan kali ini, kalian bisa menanyakan atau mengirimkan pertanyaan kalian melalui grup WhatsApp yang telah tersedia. Kami akan menjawabnya di grup WhatsApp tersebut, sehingga pada akhirnya kalian akan mendapatkan jawaban di grup WhatsApp tersebut. Sehingga pada akhirnya ini akan membuat lebih efektif dalam hal menjawab pertanyaan kalian satu persatu sesuai dengan apa yang ingin kalian ketahui. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga Bang Raffi sampaikan. Kami selaku tim juri inti memohon maaf apabila ada penjelasan kurang jelas atau ada kata yang tidak tepat pada sasarannya. Kami selaku tim juri inti memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu esok hari pada kompetisi di Prelik 1 dan juga sampai di breaking announcement. Semangat untuk besok hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.